Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 28 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan dengan 9 Maret 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Fattah Jatinegara dalam sebuah kajian Islam ilmiah menyambut Ramadan dengan tema wasiat untuk menggapai berkah Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita mengetahui bersama bahwa Ramadan adalah syahrul mubarak. Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa termasuk keyakinan seorang muslim tentang Ramadan, ia adalah bulan yang penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Berkah artinya adalah, berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsiri ayat wa magharibaha allati barakna fiha haulaha, dan bahagian bumi yang barat yang kami berkahi di sekitarnya.
bagian bumi yang barat berarti negeri Syam, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan seterusnya, maka kami berkahi di dalamnya. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Mufassirin, fal barakatu kathratul khair, fal barakatu kathratul fal barakah thubutul khair wa dawam. Keberkahan artinya adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Maka Ramadan, bulan penuh berkah, berarti kebaikannya tetap dan terus menerus sampai hari kiamat. Setiap datang Ramadan maka datang keberkahan. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, berkah adalah al-barakatu kathratul khair wa ziyadatu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Ketika Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang berada di Bakkah, nama lain dari Mekah, yang penuh dengan berkah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya, litadha'ufil amali fihi. Kenapa beribadah ataupun Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya berkah, penuh dengan berkah? Karena beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahala. Fal barakah kathratul khair wa ziyadatu. Maka keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Berarti Ramadan syahrul mubarak, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, berarti kebaikan Ramadan banyak dan terus bertambah. Nah, apa saja wasiat-wasiat agar seseorang mendapatkan keberkahan Ramadan, kebaikan-kebaikan Ramadan, pahala-pahala yang besar dalam bulan Ramadan? Apa saja? Yang pertama, di dalam bulan Ramadan terkenal dengan puasa Ramadan, dan juga terkenal dengan ibadah-ibadah lainnya seperti terkenal dengan puasa, terkenal dengan bersedekah, membukakan puasa, terkenal dengan ibadah membaca Al-Quran, terkenal dengan sholat tarawih, terkenal dengan qiyamul lail, dan seterusnya. Maka ibadah-ibadah tersebut tidak akan sah dan tidak bermanfaat jika tidak mengerjakan puasa, tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Maka wasiat yang pertama adalah selama bulan Ramadan dan seterusnya dirikanlah sholat 5 waktu. Jangan sampai melalaikan sholat selama Ramadan dan seterusnya, agar amalan-amalan di dalam bulan Ramadan benar-benar sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan misalkan tentang puasa Ramadan, maka tidak bermanfaat seorang yang berpuasa Ramadan jika tidak sholat. Saya bacakan pendapat ataupun fatwa-fatwa para ulama ya, tentang
berpuasa Ramadan tapi tidak sholat. Di antaranya fatwa dari Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, as-sahihu anna tarika as-salati 'amdan yakfuru bidzalika kufran akbar. Pendapat yang benar bahwa seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia kufur dengan hal tersebut dengan kekufuran akbar. Wa bidzalik la yasihhu shawmuhu wa la baqiyatu ibadati hatta yatuba ila Allah subhanahu. Dengan hal seperti itu tidak sah puasanya dan sisa-sisa ibadah lainnya sampai ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulillahi azza wa jalla, hal ini berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka para nabi alaihi salatu wassalam mensyirikkan Allah, berbuat kekufuran, niscaya terhapus dari mereka apa saja yang telah mereka amalkan. Surat Al-An'am ayat 88. Kemudian wa ma jaa fi ma'naha min al-ayati wal ahadits, dan begitu juga berdasarkan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis yang semakna. Kemudian beliau mengatakan, wa dhahaba jam'un min ahli al-'ilm ila annahu la yakfur bidzalika kufran akbar. Sebagian ulama berpendapat yang meninggalkan sholat tidak kafir dengan kekufuran akbar, wala yabtulu shaumu, dengan begitu tidak batal puasanya, wala ibadatu, juga ibadah-ibadahnya, idza kana muqirran bil wujub, kalau seandainya masih meyakini kewajiban puasa, walakinnahu taraka as-salata tasahulan wa kasalan, tapi dia meninggalkan sholat karena hanya malas dan juga meremehkan. Kemudian Imam Ibnu Baz rahimahullah berkata, was-sahihu al-qaulul awwal wa huwa annahu yakfuru bi tarkiha kufran akbar idza kana 'amidan walau aqarra bil wujub. Pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang pertama, bahwa ia kufur dengan meninggalkan sholat dengan kekufuran yang akbar kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, meskipun menetapkan kewajiban puasa. Li'adillatin katsirah, berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Maksudnya, kalau seseorang ini meninggalkan sholat, tidak ada lagi jarak dia antara kesyirikan dan kekufuran. Akhrajahu Muslim fi sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kami kaum muslimin dengan mereka orang kafirin adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Akhrajahu al-Imam Ahmad wa Ahlus Sunan al-Arba' bi isnadin sahih min hadithi Buraidah bin Al-Husayn Al-Aslami radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam yang menulis kitab Sunan dari hadis Buraidah bin Al-Husayn radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, lihat lagi fatwa dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ahli fikih di abad ini, abad ke-15 Hijriah. Beliau mengatakan, alladzi yasumu wa la yusalli la yuqbalu minhu shaum. Yang berpuasa dan tidak sholat, tidak diterima darinya puasa apapun. Li'annahu kafirun murtad, la tuqbalu minhu zakatun wala sadaqah wala ayyu amalin salih. Karena dia murtad, tidak diterima darinya sholatnya, zakatnya, sedekahnya, atau amal saleh apapun.
biqaulihi ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidak ada yang menahan dari mereka diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. فإذا كانت النفقة وهي إحسان إلى الغير لا تقبل من الكافر فالعبادة القاصرة التي لا تتجاوز فاعله من باب أولى. Kalau sedekah itu adalah perbuatan baik kepada orang lain, tetapi karena dia tidak sholat tetap diterima. Apalagi puasa, yang puasa itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Kalau untuk orang lain saja itu tidak diterima, manfaatnya tidak diterima tetap karena dia tidak sholat. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri sendiri seperti puasa. Puasa itu kan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, itu yang beliau maksud. Wa ala hadha falladhi yasum wa la yusalli huwa kafirun wal iyad billah wa shaumuhu batil wa kadzalika jami'u af'alihi as-salih la tuqbal minhu. Oleh karena itu, yang berpuasa dan tidak sholat maka dia kafir. Kita berlindung kepada Allah dan puasanya batil dan seluruh amal ibadahnya yang salihah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan. Fatwa yang ketiga, fatwa Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Salah seorang ulama besar di Majelis Ulama Besar Arab Saudi yang masih hidup. Beliau berkata, "Amma as-siyam ma'a tarki as-salati fa innahu la yujdi wa la yanfa' wa la yasih ma'a tarki as-salat." Adapun puasa disertai dengan meninggalkan salat, maka ini tidak bermanfaat, tidak sah disertai dengan meninggalkan salat. Nah, ini ya. Jadi ini wasiat yang pertama di dalam penggapaian berkah Ramadan. Jagalah sholat karena dia sumber dari kebaikan amalan-amalan lain termasuk puasa. Kita bermaksimal saat berpuasa, maksimal sedekahnya, baca Qur'annya, maksimal juga ibadah-ibadah lainnya, tapi melalaikan sholat, maka ini tidak bermanfaat amalan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Apa maksud lalai tentang sholatnya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir minimal ada 6. Pertama, lalai tentang sholatnya, tidak sholat sama sekali, anfi'liha bil kulliyah, meninggalkan sholat sama sekali. Yang kedua, kadang sholat, kadang tidak sholat. Yang ketiga, sholat di luar waktu. Yang keempat, anfi'liha fi akhir waktu, mengerjakan sholat di akhir waktu. Yang kelima, sholat tidak khusyuk. Yang keenam, sholat tidak tumaknina. Nah, maka hati-hati saat bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya. Jagalah sholat, dirikanlah sholat, jangan lalaikan sholat. Karena sholat sumber amalan yang menentukan baik buruknya amalan-amalan lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Yang paling pertama dihisab atas seorang hamba dari amalnya adalah perihal salatnya. Fa in saluhat saluha sairu 'amali. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya juga baik. Fa in fasadat fasada sairu 'amali. Jika salatnya rusak, maka seluruh amalnya juga rusak. Hati-hati. Ya. Wasiat pertama dan paling utama, jaga, dirikan sholat selama bulan Ramadan. Terutama laki-laki, jaga jamaahnya. Ya, jangan sampai
meremehkan jamaahnya. Coba bikin prestasi di dalam bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan 1445 Hijriah, saya bertekad untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram imam. Itu baru prestasi. Itu yang membedakan puasa seseorang dengan puasa yang lainnya. Karena amalan puasa kan sama semuanya, dari ujung barat ke ujung timur, ujung utara ke ujung selatan, dunia sama, yaitu at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki bi niyyah anil akli wasyurbi wal jima' wa jami'il mufattarat min tulu'il fajr tsani ila ghurubi syams. Proses beribadah kepada Allah dengan menahan makan minum, bersetubuh dan seluruh yang batalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu proses puasa, sama seluruhnya, di dunia manapun, di daerah manapun. Yang membedakannya adalah prestasi-prestasi ibadah. Coba ada tekad di dalam diri, dari mulai hari pertama bulan Ramadan sampai hari terakhir, maka tidak pernah tertinggal takbiratul ihram imam selama bulan Ramadan. Nah, itu baru luar biasa. Kemudian wasiat yang kedua pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kaum muslimin mengerjakan ibadah puasa wajib Ramadan dan jauhi tidak berpuasa atau berbuka puasa di waktu yang belum dihalalkan untuk berbuka, tanpa ada alasan syar'i dikerjakan dengan sengaja, padahal dia seorang yang diwajibkan untuk berpuasa. Siapa yang diwajibkan untuk berpuasa? Yaitu yang pertama, muslim, baligh, berakal, mampu, muqim, selain wanita yang haid dan nifas. 6 orang ini jika terkumpul di dalam dirinya, 6 sifat ini jika terkumpul di dalam dirinya, maka wajib dia berpuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Begitu juga Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Yang artinya bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda penjelas antara petunjuk sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Maka siapa saja yang menyaksikan dari kalian bulan, hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dua ayat ini merupakan dalil tegas wajibnya berpuasa Ramadan. Karena Allah berfirman di ayat yang pertama Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus shiyam, dituliskan atas kalian. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, ada namanya al-alfaz ad-dallah ala al-amr, lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada perintah, yang menunjukkan kepada perintah kewajiban. Di antaranya ada kata-kata kutiba alaikum,
Seperti kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berjihad, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Kemudian di ayat yang kedua Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, falyasumhu. Lam di sini disebut dengan lamul amr, lam perintah. Falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Kalau bahasa kita, berpuasalah dia kalau mendapati bulan Ramadan. Maka dua ayat ini merupakan dalil tegas tentang perintah wajibnya berpuasa Ramadan. Bagi siapa? Bagi yang mencukupi syarat kewajiban dan syarat sah, yaitu Islam, baligh, berakal, mampu, mukim, selain wanita yang haid dan nifas. 6 syarat wajibnya berpuasa. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya berpuasa, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat menunaikan zakat. Yang kelima berhaji ke Baitullah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa para ulama akhirnya menyatakan di dalam Islam ada namanya arkanul Islam, rukun Islam. Apa arti rukun? Rukun adalah ma la yatimu illa bihi. Islam tidak sempurna kecuali dengannya. Dari sinilah kita ambil pelajaran bahwa wajib berpuasa Ramadan. Karena Islam seseorang tidak sempurna kecuali dengannya. Ya, tidak sempurna kecuali dengan berpuasa Ramadan. Kemudian dalil yang ketiga tentang wajibnya berpuasa Ramadan adalah ijma' para ulama rahimahullah, yaitu para ulama bersepakat atas kewajiban berpuasa Ramadan bagi siapa yang muslim, baligh, berakal, mampu, muqim, selain wanita yang haid dan nifas. Coba kita ambil beberapa ulama yang menukilkan ijma', di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan, wa hadzal hukmu alladhi dzakarahu ay Asy-Syirazi sahibul Muhadzab wa huwa qawmu shaumi Ramadan ruknan wa fardan mujma'un alayhi wa dalailul kitab was sunnati wal ijma' mutadhahiratun alayhi. Yang artinya hukum yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Muhadzab, yaitu Imam Asy-Syirazi Asy-Syafi'i, bahwa puasa Ramadan adalah rukun Islam dan kewajiban dalam Islam, maka ia adalah ijma' atas para ulama, ijma' dari para ulama. Dan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis serta ijma' sangat jelas akan hal ini. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kenapa saya memberikan wasiat yang kedua ini? Karena banyak yang bermudah-mudah tidak puasa Ramadan. Banyak yang sangat bermudah-mudah tidak puasa Ramadan. Atau banyak yang bermudah-mudah membatalkan puasa di tengah-tengah puasa Ramadan. Seperti suami istri berjima di siang hari bulan Ramadan dan dianggap biasa. Tidak, itu dosa besar, diancam siksa dan sangat berbahaya. Nanti saya akan bacakan perkataan para ulama. Lihat lagi perkataan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, wa qala Ibnu Munzir, Imam Ibnu Munzir berkata, wa ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilm ala wujubi siyam syahri Ramadan.
dan telah berijma', telah bersepakat setiap yang kami hafal dari para ulama atas wajibnya berpuasa bulan Ramadan. Disebutkan di dalam kitab Al-Ishraf. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masih berkaitan dengan wasiat yang kedua ini, apa hukum orang yang tidak berpuasa Ramadan? Maka jawabannya adalah apabila dia tidak berpuasa Ramadan karena mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir murtad. Apabila dia tidak berpuasa Ramadan karena mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafirun murtadun. Ya. Coba perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini berdasarkan ijma' para ulama rahimahumullah taala. Lihat Imam Al-Kasani, kalau tidak salah beliau ini ulama dari mazhab Hanafi. Beliau berkata, "Wa ammal ijma' fa innal ummata ajma'at ala fardhiyati syahri Ramadan la yajhaduha illa kafir." Adapun ijma', maka umat Islam bersepakat atas kewajiban berpuasa Ramadan. Tidak ada yang menolak kewajiban tersebut kecuali seorang yang kafir. Hati-hati nih, ya. Dan saya rasa kaum muslimin kebanyakan bukan ini, bukan menolak kewajiban puasa Ramadan sehingga mereka tidak berpuasa. Akan tetapi yang tidak berpuasa atau meremehkan berbuka di selain waktu berbuka atau sebelum waktu berbuka, salah satu sebabnya adalah karena meremehkan saja. Karena tidak ada semacam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekarang apa hukum meninggalkan puasa Ramadan karena malas dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah haram dan kelakuannya adalah kelakuan pelaku dosa besar. Ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Meninggalkan puasa 1 hari dari bulan Ramadan dengan sengaja, secara malas-malasan, maka sungguh dia telah mengerjakan perbuatan yang haram dan mengerjakan dosa besar. Wajib atasnya mengqadha hari tersebut. Ya. Ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Bahkan dinukilkan ijma' bahwa siapa yang meninggalkan 1 hari puasa bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, maka wajib atasnya mengqadha hari tersebut. Wajib atasnya mengqadha hari tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Al-Istidhkar. Ini dari ulama mazhab Maliki. Beliau mengatakan, "Wa ajma'atil ummah wa naqalatil kaffah fi man lam yasum Ramadan 'amidan wa huwa mu'minun bi fardhi wa innama kana tarkuhu asharan wa bataran ta'ammada dzalika thumma taba minhu anna 'alaihi qada'ah." Artinya umat Islam bersepakat, dinukilkan oleh kebanyakan para ulama, siapa saja yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan sengaja dalam keadaan dia mengimani kewajiban puasa Ramadan, tapi dia meninggalkannya karena malas-malasan, meremehkan dan kesombongan, maka dia melakukan itu dengan sengaja, lalu dia bertobat darinya, wajib baginya mengqadha puasa tersebut. Ya, wajib baginya mengqadha puasa tersebut. Lihat lagi perkataan Imam Ibnu Qudamah, ulama peneliti dari mazhab Maliki, dari mazhab Hambali, dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan,
annahu mata aftara bi syai'in min dzalika fa 'alaihi al-qada'u la na'lamu fi dzalika khilaf. Bahwa siapa saja yang berbuka puasa tanpa ada alasan syar'i dengan sengaja, wajib baginya mengqadha. Tidak ada khilaf di antara para ulama akan hal tersebut. Kemudian juga perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi para ulama sudah menegaskan akan hal ini. Ya. Dan saya melihat ini wasiat yang terpenting setelah mewasiatkan tentang puasa di dalam bulan Ramadan. Karena biasanya para pendakwah mewasiatkan, ayo beramal ibadah, ayo beramal ibadah. Ternyata amal ibadah yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan banyak yang meninggalkannya. Ya, banyak yang meninggalkannya. Yang bekerja-kerja berat tidak merasa berdosa meninggalkan puasa Ramadan. Suami istri tidak merasa berdosa berjimak di siang hari bulan Ramadan. Kemudian banyak pemuda-pemuda yang sudah balik, wanita-wanita yang sudah haid tapi masih SMP atau SMA, dengan mudah tidak berpuasa Ramadan dan tidak merasa dosa besar. Harus diingatkan wasiat untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Lihat Imam Al-Qurtubi, ulama dari mazhab Maliki abad ke-7 Hijriah, dalam kitabnya Al-Jami' Ahkam Al-Quran, tafsir Al-Qurtubi. Wa aidan faqad ittafaqna annahu law taraka yawman min Ramadan min muta'ammidan bighairi 'idhrin la wajaba qada'uhu fakadzalika as-shalah. Kita juga bersepakat bahwa siapa yang meninggalkan puasa satu hari dari bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, wajib baginya mengqadha'nya. Demikian juga salat. Saya ingin membacakan pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan-perkataan para ulama yang menunjukkan beratnya tidak berpuasa Ramadan atau beratnya berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadis dulu. Ancaman seorang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan sengaja tanpa alasan syar'i, atau yang berbuka di siang hari bulan Ramadan sebelum waktu halal untuk berbuka. Apa ancaman yang diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haythami atau Al-Haythami berkata, rijalun sahih. Para rawinya adalah rawi-rawi orang yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana na'imun atani rajulan." Ketika aku sedang tidur, di dalam mimpiku datang dua orang, yaitu malaikat. Fa akhadha bi dhar'i fa ataya bi jabalan wa'iran. Maka keduanya memapahku, kemudian membawaku ke gunung yang sangat tinggi. Faqala is'ad. Lalu dua orang tersebut berkata, dakilah gunung ini. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, inni la utiquhu. Aku tidak sanggup untuk mendakinya. Lalu dua orang tersebut menjawab, inna sanasahhiluhu lak. Kita akan memudahkan engkau untuk mendakinya. Maksudnya ini sesuatu yang sangat berat, ya. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza bi aswatin syadidah. Lalu aku pun naik sampai aku di puncak gunung, ternyata ada suara yang keras. Suara yang keras. Qultu ma hadhil aswat. Aku berkata kepada mereka,
suara apakah ini? Mereka menjawab, hada awa'u ahli nar. Ini adalah suara raungan kesakitan penghuni neraka. Thumma intalaqa bi. Lalu mereka membawaku. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Ternyata aku melihat ada orang-orang yang digantung kakinya. Araqib itu jamak dari urqub. Urqub adalah tulang di atas tumit. Digantung kakinya. Musyaqqaqah asdaquhum, tasilu asdaquhum daman. Kemudian asdaq adalah ujung-ujung bibir ditarik, ya, dan disambung dengan kaki tadi. Kemudian dari ujung-ujung bibir tersebut keluarlah darah-darah. Qultu man haula. Lalu aku bertanya kepada mereka, siapa mereka ini? Qal alladzina yuftiruna qabla tahillata shaumi. Orang-orang yang berbuka sebelum halal waktu berbuka puasa mereka. Ini siksa, ancaman bagi yang sengaja berbuka tanpa alasan syar'i dari puasa Ramadan sebelum waktu halal berbuka. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, perkataan-perkataan mereka sangat keras dalam hal ini. Seperti Imam Az-Zahabi berkata, beliau berkata, wa 'indal mu'minina muqarrarun, telah tetap keyakinan bagi orang-orang beriman, man taraka shauma ramadhana bila udhrin bila maradin wala gharadin fa innahu syarrun minaz zani wal makkas wa mudminil khamr. Bahwa siapa saja yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan sakit, tanpa tujuan apapun, maka sesungguhnya ia lebih buruk dari seorang pezina, seorang pemungut-pungutan liar, dan seorang yang kecanduan minuman yang memabukkan. Bal yashukkuna fi islamihi. Bahkan para ulama, orang-orang beriman, meragukan keislamannya, meragukan keislamannya. Wa yadhunnuna bi zandaqata wal inhilal. Dan kaum mukminin mengira, dia menuduh dia adalah seorang yang zindiq, yaitu munafik akbar, lisannya Islam, hatinya kafir. Wal inhilal, yaitu orang yang ateis. Pernah para ikhwah meninggalkan puasa Ramadan, bisa terutama sangat sedikit yang mengingatkan orang-orang tidak berpuasa Ramadan. Jadi tidak mudah untuk meninggalkan puasa Ramadan ini. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, tapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah. Saya sebutkan sebagai penguat dari yang tadi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Ural Islam wa qawaidid dini thalatha. Alaihinna ususul Islam, man taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun halalad dam." Yakni ikatan Islam dan pondasi-pondasi dasar agama Islam ada 3. Dibangun di atasnya Islam. Siapa yang meninggalkan salah satu darinya, maka dia kafir halal darahnya. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah.
wassalatul maktubah, yang kedua salat yang wajib, wassaumu Ramadan, dan yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik, itu wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga agar dapat keberkahan Ramadan adalah Ramadan bulan untuk memperbanyak ibadah di dalamnya. Agar mendapatkan keberkahan Ramadan, perbanyaklah ibadah di dalamnya. Jangan malah malas-malasan. Perbanyaklah ibadah di dalamnya. Makanya salah satu gelar bulan Ramadan adalah Syahrul Ibadati wa Ta'ah, bulan ibadah dan ketaatan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat awwal lailatin min Ramadan, suffidat asyayatin wa marratul jin." Jika pada malam pertama bulan Ramadan dibelenggu dengan rantai para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin. Wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah falam yuftah walam yughlaq minha bab. Dan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup walau satu pintu pun. Yang keempat, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Lalu ada suara yang berseru, wahai orang-orang yang mencari pahala amal saleh, mencari ganjaran, sambutlah Anda sekarang di dalam bulan Ramadan yang dipenuhi dengan ganjaran pahala. Wahai yang mencari, wahai pelaku-pelaku maksiat, cukupkan Anda sekarang di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa di dalam bulan Ramadan. Cukupkan dari maksiat. Ini hadis menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah bulan ibadah, bulan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berkata, Ustaz, tadi kan dikatakan dibukakan pintu surga, tidak ada yang tertutup. Apa maksudnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah wa ma yakunu dzalika alamatan ala barakati syahr wa ma yurja lil 'amili fihi min al-khair. Yang dimaksud dengan pintu surga dibuka, memang lahiriahnya terbuka semua. Pintu surga yang 8 setiap malam pertama bulan Ramadan kan dibuka oleh Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah menunjukkan berkahnya bulan tersebut dan menunjukkan pahala yang besar bagi yang beramal ibadah di dalam bulan Ramadan tersebut. Wa annal 'amala fihi yuaddi ilal jannah, dan bahwa beramal di dalam bulan Ramadan menyebabkan penghantaran ke dalam surga. Inilah maka wasiat yang ketiga di dalam bulan Ramadan, bertekad beramal ibadah dalam bulan Ramadan. Seperti yang sudah saya ungkap tadi contohnya. Saya bertekad Ramadan urusan sholat, maka harus mendirikan sholat. Seperti tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama Ramadan. Ramadan urusan baca Quran harus menghatamkan Al-Quran. Dari mulai sekarang sudah diatur waktunya, tekad untuk menghatamkan Al-Quran. 1 kali kah, 2 kali kah, 3 kali kah, 4 kali kah, 5 kali kah, sesuai dengan kemampuan. Kalau seandainya 3 kali, berarti
setiap 10 hari hatam. Berarti kalau setiap 10 hari hatam, berarti satu harinya 3 juz. Dan itu sangat bisa. Antum masih bisa bekerja, masih bisa ngantor. Kalau satu harinya 3 juz, dengan syarat harus lancar baca Qur'annya. Dan lancar yang saya maksud seperti Imam Sudais di Mekah. Ya, jangan ngaku lancar kalau seandainya tidak seperti beliau. Yang mana kalau baca Al-Quran 1 juz setengah jam, nah itu baru lancar. Bacaannya tidak terlalu cepat dan dia dapat setengah jam. Itu lancar. Coba saya misalkan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, ya. Beliau kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli thalath. Beliau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan di setiap 3 hari. Berarti satu harinya 10 juz, satu harinya 10 juz, satu hari 10 juz. Satu harinya 10 juz berarti anggap kalau seandainya dia baca Al-Quran setelah selesai sholat, maka habis subuh dia baca 2 juz, habis asar dia baca 2 juz. 2 juz berarti cuma 1 jam, masih bisa dia ngantor. Habis zuhur dia baca 2 juz, habis asar dia baca 2 juz, habis maghrib, habis isya mungkin sibuk dengan berbuka, habis isya sibuk dengan sholat isya, sholat tarawih, habis tarawih dia baca 4 juz. Maka begitu orang-orang yang benar-benar mengetahui keberkahan Ramadan, dan terutama kita di zaman yang banyak hal-hal yang melalaikan kita di dalam bulan Ramadan. Saya jadi ingat perkataan Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Beliau mengatakan a'da'ul Islam a'raf bikatsirin minal muslimin bi sya'ni Ramadan. Musuh-musuh Islam lebih tahu tentang hakikat keberkahan bulan Ramadan dibandingkan sebagian besar dari kaum muslimin. Buktinya apa? Mereka menyediakan hal-hal yang melalaikan kaum muslimin di dalam bulan Ramadan lebih daripada hari-hari lainnya. Sinetron tambah ramai, kemudian tontonan tambah ramai. Ya. Apalagi kita di zaman media sosial. Saya punya teman, kemudian saya tanya dia, ya akhi afwan, ana nanya antum kok kayaknya tambah saleh, kenapa? Ada apa? Enggak Ustaz, biasa aja. Enggak, jujur aja, enggak apa-apa. Kan saya tanya, bukan antum yang riya, agar mungkin jadi inspirasi. Afwan Ustaz, saya sudah tidak main media sosial. Lumayan Ustaz, 4-5 jam saya spare waktu dengan media sosial. Terutama nih, mohon maaf, ami-ami saya, ya, paman, kemudian kakek saya yang tidak terlalu perlu untuk mengetahui apa itu media sosial dan apa kabar yang ada di tengah media sosial. Tahu juga tidak dikatakan pintar, tidak tahu juga tidak dikatakan bodoh. Ini kan nggak punya HP tanpa internet yang kalau kucing dilempar mati, cukup. Yang cuma bisa SMS, WA, sudah umur 40 ke atas, ngapain juga? Membuang-buang waktu. Ya, maka hati-hati yang melalaikan di dalam bulan Ramadan. 5 jam cukup dia menghatamkan Al-Quran. Atau cukup dia baca 10 juz 5 jam. Selainnya dia bisa beraktivitas yang lain. Nah, sebagian ustaz juga kalau di grup-grup WhatsApp, kalau sudah masuk bulan Ramadan mereka mundur teratur. Afwan, izin, left group, nanti insyaallah Syawal masuk lagi. Nah, grup WhatsApp mengganggu. Coba antum murajaah grup WhatsApp berapa itu? Ya, ada puluhan. Ya. Ada grup WhatsApp reuni TK, reuni SD, reuni SMP, ya, grup WhatsApp jamaah Masjid Al-Fattah,
grup WhatsApp, macam-macam. Ya, mengganggu waktu. Dan para ulama mengatakan al-waqtu ra'su malil insan. Waktu itu bagaikan modal bagi seorang muslim. Sebagaimana seorang pedagang memerlukan modal untuk berdagang sehingga menghasilkan pahala, menghasilkan keuntungan, maka seperti itu juga seorang muslim memerlukan waktu sehingga bisa beramal, sehingga mendapatkan pahala. Kalau sudah habis modal, si pedagang tidak bisa lagi berdagang. Begitu juga seorang muslim, jika habis modalnya, habis waktunya, tidak bisa lagi beramal, walau secuil pun dari amal. Makanya ada ayat dalam Al-Quran namanya ayatul raj'ah, ayat minta pulang. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, maka ia berkata, ya Allah, kembalikan aku. Untuk apa? Beramal saleh. Apapun amal saleh, aku ingin beramal saleh, agar atas apa yang sudah aku tinggalkan saat aku masih hidup. Karena tidak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena waktunya sudah habis, modalnya sudah habis, nggak bisa lagi untuk beramal. Ya. Makanya Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin dalam kitabnya, dalam tulisannya At-Tadhkir bil Maut, beliau mengatakan al-maut haddun fasil baina waqtil amal wa daril jaza. Kematian adalah pembeda antara waktu untuk beramal dan waktu untuk mengambil pahala. Kalau sudah mati, maka yang ada adalah mengambil ganjaran atas amalnya tersebut. In kana khair khair, kalau dia baik-baik, kalau buruk-buruk. Maka gunakan waktunya dalam bulan Ramadan. Ingat, Ramadan hanya 29 hari. Ya, ingat, Ramadan hanya 29 hari atau 30 hari, tidak lebih dari itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maksudnya 30 hari. Kemudian beliau berkata lagi, "Wa hakadha wa hakadha wa hakadha." Maksudnya adalah bulan itu 29 hari. Gunakan waktunya. Jangan sampai seseorang di dalam bulan Ramadan bermalas-malasan, tidak beramal ibadah, harus lebih semangat. Saya masih ingat sekali, ya, ini hak untuk saya sebutkan, ini hak beliau untuk saya sebutkan, karena perkataan beliau lah akhirnya ini perkataan saya bawa kemana-mana. Dulu waktu saya masih kerja di Dammam di Arab Saudi sebagai pendakwah, saya dengar ceramah Ustaz kita, Ustaz Al-Fadhil Abu Fathi Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Beliau mengatakan Allah memberikan kepada kita 12 bulan dalam satu tahun. 11 bulan Allah membiarkan kita untuk mencari rezeki, beribadah, nyari rezeki, ibadah, nyari rezeki. 1 bulan Allah menginginkan kita untuk lebih banyak memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak salat, lebih banyak puasa, lebih banyak baca Quran, lebih banyak sedekah, lebih banyak salat malam, lebih banyak membukakan puasa, lebih banyak ibadah kepada Allah 1 bulan saja. Terutama di 10 malam terakhir. Ini mungkin banyak pedagang ya. 10 malam terakhir jangan jual Lailatul Qadarmu dengan dunia yang sementara. Atur waktu dari hari sekarang. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan tidak ada kegiatan kecuali beribadah kepada Allah.
Jadi mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Silakan siangnya berdagang. Atur waktunya dari sekarang. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perhatikan baik-baik, dan waktu salah satu sifatnya adalah jika dia sudah datang tidak akan pernah kembali. Walau kita bayar dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah bisa kembali. Satu malam pertama dari bulan Ramadan, kemudian besoknya puasa, tidak akan pernah kembali itu satu malam pertama. Walau kita bayar dengan emas sebesar gunung Uhud. Itu sifat waktu. Dan di zaman sekarang itu terasa sekali. Waktu jika datang tidak akan waktu sangat cepat berlalu, terasa sekali. Tapi kalau sudah main media sosial, ini benar-benar mengganggu, melalaikan, dan tidak boleh didebat hal ini yang saya sebutkan sekarang. Nggak perlu didebat, nggak perlu diskusi saya. Kita sudah ngaku semua. Dia melalaikan, dia mengganggu, dia membuat orang lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i yang bertemu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Laqad adraktu aqwaman kanu ashadda hirsan ala awqatin min hirsikum ala darahimikum wa dananirikum. Sungguh aku telah mendapati orang-orang, yaitu para sahabat, mereka lebih gigih untuk menjaga waktu-waktu mereka sebagaimana gigihnya kalian terhadap menghasilkan emas dan perak. Seorang berdagang semangat. Ini para sahabat semangatnya untuk menjaga waktu tidak diisi kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada waktu luang. Tidak ada dalam bulan Ramadan istilah kaum rebahan. Ya, tidak ada di dalam bulan Ramadan santai-santai, leha-leha. Setiap waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati ketika terlalaikan dengan sesuatu. Allah berfirman dalam, jika kerjakan yang lain, bangun untuk kerjakan yang lain. Gunakan waktunya sebaik-baiknya memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Ini wasiat yang ketiga. Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak ibadah, terutama ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan. Seperti misalkan yang sudah saya sebutkan tadi, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, berumrah dalam bulan Ramadan. Kemudian kalau seandainya seseorang sanggup beriktikaf dalam bulan Ramadan, memperbanyak doa dalam bulan Ramadan. Ya. Tidak ada waktu leha-leha dalam bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW saat bulan Ramadan berjihad, angkat senjata melawan musuh saat bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bukan waktu tidur. Bulan Ramadan bukan waktu santai, malas-malasan. Bulan Ramadan bulan semangat untuk beribadah. Diatur waktunya dari sekarang. Diatur waktunya dari sekarang. Ada jadwal-jadwal yang saya harus kerjakan untuk menggapai prestasi. Cita-cita saya Ramadan 1445. 1. Jemaah tidak pernah tertinggal takbiratul ihram imam. 2. Hataman 5 kali minimal Al-Quran. Kok bisa? Bisa dong. 5 kali berarti per 6 hari.
atau 6 kali per 5 hari. Bisa seperti yang saya sungkap tadi. Ba'da subuh setengah jam 1 juz. Ba'da zuhur setengah jam 1 juz. Ba'da asar setengah jam 1 juz. Sudah 3 juz tuh. Kemudian ba'da maghrib ada juz-juz yang lain. Ada juz mangga, juz ini. Ya. Ba'da isya salat tarawih, baru setelah itu 2 juz. Sudah 5 juz. Masih bisa beraktivitas, masih bisa dagang, masih bisa ke pasar, masih bisa ngantor. Syaratnya satu, baca Qur'annya lancar. Makanya yang sekarang tidak lancar baca Quran, lancari agar tahun depan kalau masih dikasih umur bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, per 5 hari. Dan itu biasa bagi orang yang sudah mengetahui hakikat Ramadan, biasa, wallahi biasa. Per 5 hari hatam atau per 6 hari hatam. Berarti dia 5 kali atau 6 kali hatam Al-Quran. Harus target seperti itu, target. Karena kita ini dididik oleh Rasulullah SAW harus punya target. Setiap paginya itu yang betul target. Bukankah doa kita, zikir kita setiap pagi ada targetnya? Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbal. Itu Rasulullah SAW secara tidak langsung ngajari kita ada target yang ingin kita capai. Ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Maka buatlah target-target agar kita punya misi untuk menggapai target tersebut. Jangan sampai orang yang sudah ngaji nggak punya target. Puasanya puasa sekedar ikut rutinitas saja. Orang buka-buka, orang sahur-sahur. Ada nilainya. Enggak, bulan puasa Ramadan ini harus. Dan ingat mereka, mendapati Ramadan, diberikan anugerah oleh Allah mendapati Ramadan, itu adalah berkah dari Allah SWT. Kenapa? Karena pahalanya besar. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Talha bin Ubaidillah bercerita, anna rajulani qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Ada 2 orang menemui Rasulullah SAW, lalu kedua-duanya masuk dalam agama Islam. Wa kana ahaduhuma ashaddu istihadan bil akhar, faghaza fastushhid. Yang satu lebih semangat beribadah daripada yang kedua. Lalu yang satu berjihad sampai mati syahid. Yang kedua, thumma makatha hadha ba'dahu sanah thumma tuwfiya. Yang kedua masih hidup 1 tahun setelah yang satu mati syahid. Kemudian meninggal dua-duanya. Yang kedua meninggal setelah 1 tahun. Lalu Talha bin Ubaidillah yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga, beliau bermimpi. Fara'aitu fil manam ana 'inda babil jannah. Aku melihat dalam mimpiku, aku di depan pintu surga. Kharaja kharijun fa'adina lilladhi lil akhir. Keluar malaikat dari surga mengizinkan yang pertama kali masuk ke dalam surga, yang kedua. Kemudian keluar yang kedua mengizinkan untuk yang pertama masuk ke dalam surga. Artinya yang kedua yang tidak mati syahid, yang hidup setahun setelahnya masuk duluan ke dalam surga dibandingkan yang mati syahid yang nomor pertama tadi. Paham ceritanya? Lalu setelah itu aku heran. Aku bertanya besok paginya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa yang ini yang biasa saja nomor 2 lebih dahulu masuk surga dibandingkan yang semangat ibadahnya nomor 1? Maka Rasulullah SAW mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, alaysa qad 'asha ba'dahu sanah wa adraka Ramadhan fasam? Bukankah yang nomor 2 hidup 1 tahun lagi setelah nomor 1 dan mendapati bulan Ramadhan dan berpuasa pada bulan Ramadhan? Para sahabat berkata, iya. Lalu kenapa? Kata Rasulullah SAW,
fama bainahuma ab'adu minas samai wal ardh. Kedua-duanya masuk ke dalam surga, tetapi jarak nomor 2 yang mendapati 1 tahun lagi Ramadan dan berpuasa pada bulan Ramadan, yang tersisa itu seperti antara langit dengan bumi. Maka para ikhwah, diberi umur oleh Allah, memperbanyak ibadah dalam bulan Ramadan, itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan. Harus ada tekad untuk beramal ibadah dalam bulan Ramadan, karena dia bulan untuk memperbanyak amal ibadah. Jangan sama ibadahnya di selain Ramadan, jangan sama. Baca Qur'annya jangan sama, zikirnya jangan sama, doanya jangan sama, harus lebih banyak. Harus lebih banyak. Harus ada tekad untuk hal itu. Kemudian nasihat atau wasiat yang keempat, ini penting. Wasiat yang keempat adalah bulan Ramadan, bulan takwa. Jangan sampai Ramadannya tidak dapat pahala, tidak diampuni oleh Allah. Ya, ingat itu baik-baik. Jangan sampai, wasiat yang keempat, jangan sampai orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan mendapati Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Wallahi para ikhwah, kalau antum baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Ramadan, fadilah yang paling besar dari Ramadan adalah diampuni dosa. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahum. Bulan Ramadan dengan bulan Ramadan di antaranya menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan bahwasanya bulan Ramadan jangan sampai tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Coba perhatikan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Radhima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu." Hidung seseorang tersungkur ke tanah. Dia masuk ke dalam bulan Ramadan, diberikan umur oleh Allah dalam bulan Ramadan, lalu tidak diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa keburukan bagi siapa yang memasuki Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi Muhammad SAW pernah naik ke atas mimbar. Lalu beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka hina sa'ital mimbar faqulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah, engkau ketika naik ke atas mimbar lalu engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali, ada apa? Kemudian beliau bersabda, Inna Jibril atani. Jibril alaihissalam tadi mendatangiku. Lalu Jibril berdoa, Man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Siapa yang mendapati bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya, lalu ia masuk ke dalam neraka dan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Lalu Jibril berkata, Qul ya Muhammad amin. Wahai Muhammad, ucapkan amin, yang artinya kabulkanlah doa ini. Kemudian faqultu amin. Lalu aku pun mengucapkan amin. Amin yang pertama itu. Amin yang kedua apa? Man adraka abawai aw ahadahuma falam yubirruhuma famata fadakhala nar fa'abadahu Allah. Siapa yang mendapati 2 orang dari kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, lalu ia tidak berbakti, punya kesempatan untuk berbakti, kalau dia tidak berbakti, lalu dia tidak diampuni dosanya, dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Kenapa? Karena ada kesempatan dia tidak gunakan. Sama, masuk bulan Ramadan, ada kesempatan dia ampuni, tapi dia malah tidak bertakwa dalam bulan Ramadan, akhirnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin yang ketiga, man dzukirtu indahu falam yusalli alayka famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Siapa yang disebutkan aku di hadapannya lalu dia tidak menyebutkan namaku,
lalu dia mati, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan dijauhkan dari rahmatnya. Kenapa? Ada kesempatan dapat pahala besar, lalu dia tidak sia-siakan. Jadi seakan-akan ada orang ngasih, ini duit segepok, dia noleh sana noleh sini, dia ambil lagi. Sama itu, dimasukkan oleh Allah dalam bulan Ramadan, lalu dia tidak gunakan sebaik-baiknya bulan Ramadan tersebut. Siapa yang tidak menggunakan sebaik-baiknya bulan Ramadan? Orang yang tidak bertakwa saat berpuasa. Siapa itu yang tidak bertakwa saat berpuasa? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak bertakwa saat berpuasa adalah seorang yang mengerjakan hal-hal pembatal puasa dan penghapus pahala puasa. Pembatal puasa ada 9, ma'ruf, berjima, kemudian makan, minum, kemudian yang semakna dengan makan dan minum, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja, kemudian mengeluarkan darah yang banyak, kemudian haid dan nifas, murtad, berniat untuk berbuka, pembatal puasa. Jauhi ini. Ini puasa yang tidak bertakwa, ya, yaitu yang mengerjakan pembatal puasa. Termasuk puasa yang tidak bertakwa, yang tidak dapat ampunan adalah puasa yang cuma menahan lapar dan haus. Tapi maksiat jalan terus, terutama maksiat-maksiat yang terlarang, seperti berkata dusta atau berbuat perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, menipu, mengoplos, memalsukan, memarhab, dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, penipuan, Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Enggak manfaat puasanya. Kalau puasa-puasa melakukan kedustaan dan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada penipuan dan kedustaan. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya yang ketiga, wal jahla, perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia. Kemudian dalam hadis yang lain, perbuatan yang menunjukkan bahwa dia puasa tapi tidak bertakwa, di antaranya adalah perkataan dan perbuatan rafath. Apa itu rafath? Al-kalamul fahish, perkataan keji, perkataan kotor, perkataan yang berkaitan dengan jima, perkataan yang berkaitan dengan tubuh perempuan, perkaitan yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Puasa harus jauh lisannya dan juga matanya dan juga kelakuannya dari hal-hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyam minal lagwi warrafath." Bukanlah puasa itu termasuk dari bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum saja. Tetapi sebenarnya puasa adalah menahan laghu, perbuatan yang sia-sia seperti ghibah, namimah saat berpuasa. Bahkan para ulama mengatakan di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, al-ghibah tufattir as-siyam. Ghibah membatalkan puasa. Namimah, mengadu domba, dan rafath. Apa itu rafath? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-kalamul fahish, perkataan yang keji, kotor. Wa yutlaqu alaihi wa 'alal jima', atau perkataan yang berkaitan dengan jima, hubungan laki-laki perempuan saat puasa. Di grup-grup puasa ceritanya tentang janda cantik, janda ini, poligami ini, poligami itu, bini dua dan seterusnya. Enggak ya. Puasa-puasa jaga lisannya, jaga matanya. Kemudian atau hal yang berkaitan dengan syahwat kepada lawan jenis, laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Tidak, puasa tidak melakukan itu. Kemudian, ya, saya ulangi tadi, dusta, perbuatan-perbuatan yang
mengkonsekuensikan kepada kedustaan, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang melalaikan seperti riba, namimah, ya. Kemudian perbuatan yang berkaitan dengan rafath, perkataan kotor, keji, syahwat dan seterusnya. Yang keenam yaitu al-khasm, yaitu bertengkar, mengangkat suara, berteriak, puasa-puasa tengkar, puasa-puasa angkat suara karena berkelahi. Ini tidak puasa namanya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, makanya janganlah dia berkata rafath, tadi perkataan keji tadi, perbuatan keji tadi. Ya. Dan tidak mengangkat suara untuk bertengkar. Dan itu subhanallah memang kan salah satu keadaan manusia seperti itu. Tidak bisa lapar, kalau lapar maka suka marah. Tidak bisa haus, kalau haus suka marah. Itu manusia itu. Nah itu saat berpuasa sering terjadi. Senggol sedikit marah, senggol sedikit marah. Ya, saya puasa-puasa, kata orang anak muda zaman sekarang, puasa-puasa tapi nggak dapat pahala, rugi dong. Iya, sudah menahan lapar, haus, tapi tidak dapat pahala, rugi dong. Dan itu pasti terjadi, dan ada manusia begitu. Puasa nggak dapat pahala, nggak dapat pahala, cuma lapar haus saja. Itu nas dari Rasulullah SAW, dan banyak manusia begitu. Maka wasiat saya yang keempat adalah berpuasalah yang bertakwa. Jangan sampai puasamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dari mulai malam pertama, ini perhatikan nasihat saya. Malam pertama sampai hari terakhir, sampai malam terakhir. Apa saja ucapan kita, apa saja perbuatan kita harus dipikir. Ini kira-kira pantas enggak dengan ucapan ini saya mendapatkan ampunan Allah? Pantaskah dengan perbuatan ini saya dibebaskan dari api neraka sebagaimana keberkahan Ramadan? Pantas? Pantas nggak malam-malam pertama di bulan Ramadan masih scroll TikTok, nonton tante-tante goyang? Pantas nggak dapat ampunan seperti itu? Pantas. Dan Rasulullah SAW bersabda tadi, ada orang yang berpuasa bahkan banyak dan tidak dapat pahala kecuali hanya lapar dan haus. Ada dan banyak. Kam min sa'imin laisa lahu min siyam illa al-ju' wal-'atash. Berapa banyak? Artinya sangat banyak yang berpuasa tidak dapat pahala puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Rubba sha'im hadzuhu min siyami illa al-ju' wal-'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Kalau ada orang bertanya, mungkin agak ngeyel pertanyaan, "Ustaz, dia kan sudah berpuasa, kenapa nggak dapat pahala? Dia kan sudah beribadah, meskipun dia mungkin maksiat, ya, tidak jaga mata, tidak jaga telinga, tidak jaga lisan, tidak jaga kemaluan, kenapa nggak dapat pahala puasa sama sekali?" Ya, maka pertanyaan ini dijawab oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Perhatikan baik-baik. Makanya saya bersikeras, ada orang berpuasa nggak dapat pahala. Sudah lapar dia, sudah haus, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena puasanya tidak takwa, puasanya tidak diampuni oleh Allah, puasanya penuh dengan maksiat, puasanya tidak mengerjakan wasiat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhib wal maharib wa da'al jar wal yakun 'alayka yawma sawmika wa qar wa sakinah wa la taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa." Jika engkau berpuasa, puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari dusta, menyakiti orang lain, dan hendaklah engkau pada hari berpuasa penuh dengan kewibawaan, kesantunan, ketenangan. Jangan samakan hari-hari puasa Ramadanmu dengan hari-hari lain selain puasa. Beda para ikhwan. Penuh dengan ketenangan. Yang biasa kita ngocol, yang biasa kita ketawa, itu Ramadan nggak ada itu. Penuh dengan kesejukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Orang puasa tapi nggak dapat pahalanya karena dia tidak bertakwa.
Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, wa sirru hadza, rahasianya adalah anna taqarruba ila Allah bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrub ilaihi bitarkil muharramat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal. Mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal. Kita puasa, meninggalkan yang halal. Makan, kita tinggalkan demi puasa. Untuk beribadah kepada Allah, untuk dekat kepada Allah. Kita tinggalkan minum untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tinggalkan jima yang halal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini semua tidak sempurna sampai ketika kita meninggalkan yang haram. Tidak sempurna sampai meninggalkan yang haram juga. Masa yang halal ditinggalkan, yang haram dikerjakan? Aneh-aneh. Faman irtakaba al-muharramat thumma taqarraba ila Allah bitarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrab bin nawafil. Maka siapa yang mengerjakan yang haram lalu mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal, ini persis seperti orang meninggalkan amalan wajib mengerjakan amalan sunnah. Tidak manfaat. Coba kalau ada orang puasa Daud, sehari puasa sehari, pas datang Ramadan enggak puasa, gimana kabarnya? Gak manfaat puasa Daudnya. Apa ada orang semangat taraweh tetapi sholat subuh enggak? Gak manfaat. Sama itu, yang berpuasa sambil maksiat sama. Apalagi kita di zaman yang sangat mudah orang bermaksiat. Satu kali klik terlihat semua sampah-sampah, kotoran-kotoran syahwat terlihat semua. Maka hati-hati para ikhwah. Ini pesan yang keempat, puasa yang bertakwa, puasa yang menginginkan ampunan dari Allah. Jangan sampai tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Ini pesan yang keempat. Pesan yang kelima para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terakhir, puncak Ramadan adalah bulan penuh berkah, dan puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 malam terakhir. Maka jangan sia-siakan 10 malam terakhir. Yang punya gawe, maka jangan sampai ada di 10 malam terakhir, terutama malam hari, dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Masuklah ke dalam masjid, karena masjidlah yang tempat paling eksklusif untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalam masjid, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan antum, manusia yang merupakan kekasih Allah, Khalilullah, manusia yang merupakan sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, manusia yang merupakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampun dosanya telah yang akan datang, manusia yang awwalu mustaftihi abwabil jannah, orang yang paling pertama dan paling utama untuk dibukakan pintu-pintu surga. Tidak pernah pintu-pintu surga dibukakan kecuali karena perintah beliau, permintaan beliau, Nabi Muhammad SAW. Setiap Ramadan di 10 malam terakhir i'tikaf dengan berbagai macam keistimewaan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk beribadah. Di 10 malam terakhir, begadang malam. Maka saya sering mengatakan, begitu pongahkah kita terhadap Lailatul Qadar? Sedangkan Nabi Muhammad SAW sedemikian rupa berjihad, beristihad untuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kok berani, meskipun dia tidak haram ya, kok berani-beraninya menyia-nyiakan yang Allah telah berikan kesempatan 10 malam terakhir, mengisi di pusat-pusat perbelanjaan, di mall, di pasar. Apalagi kalau sudah beli baju,
Kemudian sampai rumah ternyata kekecilan, balik lagi. Sampai sana tokonya tutup, besok lagi. Ya selesai. Dan mungkin ini adalah 10 malam terakhir yang benar-benar terakhir dalam hidup kita. Kita tidak tahu umur siapa yang tahu. Jadikan ini 10 malam terakhir bulan Ramadan yang paling indah. Dan di kita, di negara kita, ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat akhirnya kekhidmatan 10 malam terakhir berkurang. Seperti persiapan baju lebaran, seperti mudik, membuat kekhidmatan, kekhusyuan 10 malam terakhir berkurang. Saya tidak melarang orang pergi ke mall, orang pergi di 10 malam terakhir, orang mudik. Tapi sayang dilewatkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah di tahun-tahun terakhir ini semenjak tersebarnya dakwah sunnah, orang-orang mulai beriktikaf di masjid 10 malam terakhir bulan Ramadan, sudah mengatur waktunya, beli untuk lebaran di bulan Sya'ban, meskipun dikatakan bulan baju Sya'ban, ya. bukan baju lebaran, biarin aja. Sayang para ikhwan, puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 malam terakhir. Bayangkan antum, Allah berfirman sampai menyebutkan itu dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya beramal ibadah pada 1 malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Makanya para ulama salafus saleh terdahulu dimulai dari Nabi Muhammad SAW sangat benar-benar menggunakan waktunya untuk memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jangan remehkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengagungkan apa itu Lailatul Qadar. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Fihi lailah." Di dalam Ramadan terdapat 1 malam. Ingat ya Pak, Bu, hanya 1 malam. Kalau seandainya anggap malam ini adalah malam ke-21 dan terjadi malam ini Lailatul Qadar, tidak akan pernah ada Lailatul Qadar malam 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Enggak ada. Sampai tahun depan lagi. Dia cuma 1 malam. Ya. Fihi lailah khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian beliau bersabda, lihat agungnya Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah. Siapa yang diharamkan untuk mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar karena dia tidak beribadah di dalamnya, maka dia benar-benar diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Dan saya sering mengatakan, ini pendapat pribadi, sering mengatakan yang tidak dapat Lailatul Qadar seakan-akan dia tidak masuk dalam bulan Ramadan. Rugi ya. Rugi, benar-benar rugi. Sebagaimana hadis Rasul. Kemudian beliau mengatakan, wala yuhram khairaha illa mahrum. Tidak ada yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, yakni dia tidak diberi petunjuk untuk beribadah pada Lailatul Qadar kecuali orang yang benar-benar merugi. Atur waktunya para ikhwan. Ubah kebiasaan kita. 10 malam terakhir tidak ada perjalanan kecuali dari masjid. Tidak ada tempat kecuali masjid. Dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Ajak anak, ajak keluarga, bangunkan anak, bangunkan istri agar mengagungkan 10 malam terakhir. Yang saya heran pada ikhwah, kadang-kadang sebagian kaum muslimin di malam-malam yang berdasarkan hadis palsu lebih semangat dibandingkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Contoh misalkan malam nisfu Sya'ban, hadisnya palsu. Untuk berkumpul-kumpul di masjid, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Jika pada malam nisfu Sya'ban, maka beribadahlah di malamnya dan berpuasalah pada siang harinya. Hadisnya palsu. Palsu. Palsu.
Ya, ini hadis sahih dicontohkan oleh Nabi. Kenapa malas? Kenapa tidak sebesar itu pengagungannya? Rubah kebiasaan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingin lagi tahu bagaimana nilai Lailatul Qadar, kalau ingin tahu lagi bagaimana nilai Lailatul Qadar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berapa menit lagi Anda? Bentar. 13 menit. Baik. Perhatikan dalam antum baca tafsiran dari ayat Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Silakan, sudah banyak terjemahannya pakai bahasa Indonesia. Silakan baca tafsiran itu dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, tafsir Imam Ibnu Katsir. Imam Mujahid rahimahullahu taala menceritakan bagaimana tafsiran Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Beliau mengatakan, Imam Mujahid bin Jabr, seorang tabi'i yang para ulama mengatakan, idza jaa an Mujahid fahasbu. Jika datang tafsiran dari Imam Mujahid, maka cukup bagimu. Itu tafsiran luar biasa. Karena beliau belajar langsung dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana rajulun min Bani Israil labisa silaha fi naharihi alfas syahr wa yaqumul layl fi laylihi alfas syahr fa anzalallahu Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Ada orang di zaman Bani Israil selama 1000 bulan di siang harinya berjihad melawan musuh, di malam harinya bertahajud, sholat malam, beribadah di malam hari selama 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alf syahr, yang artinya beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan seorang dari Bani Israil tadi yang berjihad selama 1000 bulan di setiap siang, beribadah selama 1000 bulan di setiap malam. Luar biasa tidak? Sangat luar biasa. Lihat lagi penjelasan dari Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bersabda, ada 4 orang nabi dari Bani Israel, Ayyub, Zakaria, Hazqil, Yusha' bin Nun alaihimussalam. Abadullah 80 sana. Mereka berempat beribadah kepada Allah selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfat 'ain. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Fata'ajjala min dzalika ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum takjub dengan hal tersebut. Beribadah 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Kemudian datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati ha'ula'in nafar 80 sana walam ya'suhu tarfata 'ain fa anzalallahu khairan min dzalik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu takjub dengan ibadah 4 orang nabi dari Bani Israel, beribadah kepada Allah selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Maka Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada itu. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadahnya 4 orang dari Bani Israel, ahli ibadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Maka jangan pernah remehkan mereka. Dan terlebih lagi, mungkin ini adalah Lailatul Qadar terakhir kita, karena umur tidak ada yang tahu. Bertekad dari sekarang, berdoa kepada Ya Allah sehat, Ya Allah sehat 10 malam terakhir. Kalau dosa sakit sudah tidak bisa apa-apa. Ya, beribadah kepada Allah dan bertekad, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, itulah 5 wasiat. Yang pertama, wasiat bulan Ramadan, yaitu
mendirikan sholat dan jangan melalaikan. Karena puasa dan seluruh amal ibadah tidak manfaat dengan kelalaian terhadap sholat. Yang kedua, berpuasalah bulan Ramadan, jangan meremehkan berbuka puasa dengan sengaja tanpa alasan syar'i, karena itu adalah dosa besar, lebih buruk daripada zina, minum-minuman kecanduan, minuman yang memabukkan, dan juga lebih buruk daripada dosa pungutan liar, dan diragukan keislamannya menurut para ulama dan dianggap sebagai seorang yang zindiq, munafik akbar atau ateis. Yang ketiga, hendaknya seseorang ketika di dalam bulan Ramadan memperhatikan agar bagaimana dia bersemangat untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Ramadan bulan memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan sampai tidak diampuni dalam bulan Ramadan karena Ramadannya, puasanya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, puncak keberkahan bulan Ramadan ada pada 10 hari terakhirnya, jangan disia-siakan. Wallahu a'lam. Pertanyaan, apakah mencium istri di siang hari bulan Ramadan bisa membatalkan puasa? Tidak, karena Nabi Muhammad SAW mencium istrinya di siang hari bulan Ramadan, kecuali karena mencium akhirnya keluar mani, maka ini batal puasanya. Tapi jangan melakukan ini yang lemah syahwat. Ya, yang lemah maksudnya lemah apa? Lemah menahan syahwat. Karena dalam hadis disebutkan, wa kana amlakakum li irbi, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa sha'im fi Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mencium aku saat di dalam bulan Ramadan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Wa kana amlakakum li irbih, beliau orang yang paling tahan menahan syahwatnya. Jangan sampai disenggol sedikit langsung keluar, jangan dekat-dekat dengan cium-cium. Ya, batal puasanya nanti dia harus mengqadanya dan bertobat. Wallahu a'lam. Lebih utama mana? Tilawah Al-Quran dengan mentadabburinya, artinya mau fokus mentadabburi artinya, atau fokus hataman Al-Quran dengan membaca tanpa mentadabburinya? Maka jawaban saya, bacalah sebanyak-banyaknya. Pertanyaan ini mohon maaf adalah kadang-kadang trik agar malas baca Quran. Pertanyaan ini mohon maaf adalah trik dari iblis agar kita malas baca Quran. Hatam-hatam tapi nggak paham-paham, ngapain? Nah, dibandingkan ente nggak hatam, nggak paham juga. Ya. Dan ini pernah saya diskusi dengan beberapa ustaz. Saya bisa membuktikan bahwasanya yang paling utama di dalam bulan Ramadan adalah menghatamkannya, walaupun tanpa tadabbur. Meskipun yang lebih utama daripada itu banyak hataman plus tadabbur, tapi tidak semua orang bisa. Makanya lebih baik hatamkan meskipun tanpa tadabbur. Dan itu banyak dicontohkan oleh para ulama salafus saleh. Wallahu a'lam. Bagaimana seharusnya kita menyikapi pekerjaan berat, tukang bangunan dan kuli yang bekerja dengan kita tidak puasa karena tidak kuat dan sudah dinasihat untuk puasa namun tidak berpuasa? Apakah kita sebagai pimpinannya mendapatkan dosa atau berdosa dengan hal ini? Mohon penjelasan. Jawabannya adalah, saya kasih solusi dulu sebelum masalah dosa. Solusi seperti yang terjadi di Arab Saudi. Kalau mau bekerja malam hari, kerja di malam hari. Jadi siang itu kalau di Arab Saudi seperti kota mati. Ramainya kapan? Habis asar. Para pekerja itu mulai kerjanya habis asar. Habis asar sampai malam. Masalah tarawih kan nggak wajib. Maka dia bisa tarawih sendiri, dia bisa kerja di malam hari. Ya, jangan kerja di siang hari. Karena tentu beda orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Dalam tanda kutip wajar kalau dia tidak puasa karena kehausan. Ente enak dari nongkrong di bawah tempat yang dingin. Angkat, ya mereka kepanasan. Makanya
solusinya kerja di waktu asar atau di waktu setelah taraweh. Biasanya salat taraweh orang kerja kalau di Arab Saudi. Nah, adapun dosa, ya ada semacam andil dosa di dalam. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan atas penungguannya. Saya memang sudah memberitahu kepada pihak masjid bahwa kalau kajian yang bisa saya datangi adalah hari Sabtu, dan hari Sabtu pun dari jam 10-an karena sebelumnya ada kajian semua. Jadi Sabtu pekan kedua itu biasa ke keliling-keliling, bukan kajian-kajian rutin di masjid yang rutin. Biasanya keliling-keliling. Makanya ketika Masjid Al-Fatah minta, saya biasanya Sabtu jam 10-an sampai zuhur seperti ini. Yang jelas kita berdoa kepada Allah semoga diberikan umur untuk memasuki bulan Ramadan. Dan kemudian kita berdoa juga kepada Allah agar diberi petunjuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Dan semoga kita juga berdoa kepada Allah agar bisa tahun ini mendapati Lailatul Qadar, puncak keberkahan Ramadan. Harus lebih baik Ramadan tahun ini ibadahnya dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Ya, bukan hanya sekedar menu berbukanya saja yang lebih baik, tetapi ibadahnya harus lebih baik. Semoga wasiat-wasiat ini bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.